Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, panggilan terakhir untuk pesawat sipil Indonesia dengan nomor penerbangan KG914 tujuan Kuala Lumpur. Persilakan segera naik pesawat negara 20. Terima kasih. Di bulan Agustus ini, saya mendapat schedule cuti selama 1 minggu. Di jadwal cuti ini, saya mau liburan bersama istri menuju ke Gili Meno. Perjalanan ke Gili Meno akan saya tempuh melalui Bali. Sekarang kita ada di Lounge Garuda Indonesia di Terminal 3 Ultimate Terminal Domestik. Karena tadi saya bersama istri berangkat pagi-pagi dari rumah dan belum sempat sarapan, maka kita mau sarapan dulu di Lounge Garuda Indonesia ini, teman-teman. Makanan yang disajikan di Lounge Garuda Indonesia ini sebagian besar adalah makanan khas Indonesia. Standar pelayanan di Lounge Garuda Indonesia ini sudah sama dengan pelayanan di hotel berbintang di Indonesia. Walaupun peringatan 17 Agustus sudah lewat, tetapi nuansa perayaan kemerdekaan Indonesia masih terasa di berbagai tempat di Terminal 3 Ultimate ini. Ini makanan penutup untuk sarapan pagi ini, yaitu bubur ketan hitam pakai santan. Nikmat sekali teman-teman, kayak di warung, alhamdulillah. Sudah waktunya untuk boarding, kita segera menuju ke gate 14. Pesawat yang akan kita gunakan pada penerbangan GA400 ini adalah jenis Boeing 737-800 Next Generation. Alhamdulillah, boarding tepat waktu, tidak ada delay. Pesawat Garuda 400 ini setelah dari Bali, pesawatnya akan melanjutkan penerbangan menuju ke Labuan Bajo. Pesawat kita pagi ini registrasinya adalah Papa Kilo Golf Foxtrot Quebec. Karena saya masih agak ngantuk, jadi saya nggak banyak membuat video di penerbangan ke Bali kali ini. Kalau teman-teman mau melihat video dari kokpit rute Cengkareng Denpasar, silahkan lihat video saya sebelumnya di channel saya. Oke, yang hanya di sebelah kiri di channel sebelah kanan. Ini dia seat saya di 7 Charlie, dan penumpang menuju Bali dan Labuan Bajo pada penerbangan ini cukup ramai. Hah? Oh iya. Buat teman-teman pecinta dunia penerbangan, nanti di bulan September akan ada Bali Air Show yang akan diselenggarakan di Bandara Ngurah Rai pada 18-21 September 2024. Dan ini welcome drink sudah datang. Welcome drink untuk saya kali ini adalah apple juice. Pesawat sudah terbang dan makanan pagi sudah disajikan untuk saya. Makanan pagi kali ini adalah nasi cakalang. Dan ini istri saya tampak tertidur menutupi dirinya dengan selimut karena silau, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah mendarat di Bali dan ini cuacanya cerah, sangat cocok sekali untuk memulai liburan kita selama musim cuti ini. Konverda itu nomor berapa? Lupa. Terakhir saya menginap di Bali kurang lebih 5 tahun yang lalu sebelum pandemi. Nah, kabarnya di Bali ini sudah banyak perubahan.
Mari kita lihat suasana Bali setelah lepas dari pandemi. Dan sekarang saatnya kita mau ngambil bagasi yang akan dikeluarkan dari pesawat. Setelah kita keluar dari terminal kedatangan, kita langsung dijemput oleh Bli Komang. Bli Komang ini adalah driver dari hotel yang akan mengantarkan kita dari Bandara Internasional Ngurah Rai ini menuju ke hotel di Padang Bayi tempat kami menginap nanti. Perjalanan dari I Gusti Ngurah Rai Airport ke Padang Bayi itu akan ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam, teman-teman. Ada beberapa titik kemacetan di kawasan Sanur. Nah, setelah melewati kawasan Sanur, kita langsung lancar perjalanannya menuju ke kawasan Padang Bayi yang terletak di sebelah timur Pulau Bali. Ada dua pilihan perjalanan untuk menuju ke Gili. Yang pertama melalui Bali, yang kedua melalui Lombok. Nah, misalnya teman-teman mau jalan-jalan dulu di Bali atau berlibur dulu di Bali, maka setelah jalan-jalan di Bali, langsung bisa menuju ke Padang Bayi. Di sini tersedia banyak kapal cepat untuk menuju ke Gili. Jika perjalanannya melalui Lombok, maka setelah dari Bandara Peraya langsung bisa menuju ke Pelabuhan Bangsal, lalu menaiki kapal untuk menuju ke Gili. Di Padang Bayi ini saya menginap di penginapan Tirta Yoga Inn, penginapan yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, ini sore hari kita sudah istirahat tadi. Sekarang kami mau menuju ke pantai Blue Lagoon. Dari informasi yang ada, katanya pantainya itu cukup bagus, teman-teman. Pelabuhan Padang Bayi merupakan pelabuhan yang sibuk. Di sini banyak sekali kedatangan dan keberangkatan kapal cepat untuk menuju ke Gili maupun menuju ke Nusa Penida. Di sini juga ada pelabuhan utama untuk menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Kapal yang melayani para wisatawan atau penumpang dari Padang Bayi ini ada dua jenis, teman-teman, yaitu kapal cepat dan kapal Roro atau kapal feri. Nah, ini pantai Padang Bayi, letaknya tepat di sebelah Pelabuhan Padang Bayi. Nah, ini dia perjalanan menuju ke Blue Lagoon. Nah, pantai Blue Lagoon ini letaknya itu seperti di tebing kalau dilihat dari informasi. Jadi kita jalan ini menanjak, kemudian nanti kita akan menuruni tebing. Nah, itu jalan menuruni tebingnya itu ada jalan setapaknya. Hah? Nah, itu ada seekor anjing yang mengikuti kita sejak dari pelabuhan. Dan di tanjakan ini dia sedang berhenti untuk buang air. Nah, itu Pelabuhan Padang Bayi terlihat di bawah. Dan sebentar lagi kita akan sampai di pantai Blue Lagoon. Nah, itu dia pantai Blue Lagoon. Kita akan segera menuruni jalan setapak ini untuk menuju ke pantai. Buat teman-teman yang membawa anak-anak, harap berhati-hati jika menuruni jalan setapak itu karena cukup curam dan agak licin jika di waktu hujan. Ini sore hari, pantainya surut dan di sini airnya sangat bersih. Cocok sekali kalau misalnya teman-teman sekalian mau snorkeling. Pantai Blue Lagoon ini bisa dijadikan referensi jika teman-teman menginap di Padang Bayi.
Nah, pantai Blue Lagoon ini menghadap ke arah timur, sehingga kalau pagi-pagi teman-teman bisa melihat sunrise atau matahari terbit dari pantai Blue Lagoon ini. Di pantai Blue Lagoon ini juga tersedia beberapa kafe kecil dan penjual makanan, sehingga cocok untuk bersantai atau nongkrong bersama keluarga dan teman-teman. Kalau mau snorkeling, airnya juga bersih di sini dan aman untuk berenang. Ada perahu yang bisa disewa dari pelabuhan Padang Bay. Perahunya ini adalah perahu tradisional, tetapi sudah menggunakan mesin bermotor sehingga tidak digerakkan lagi oleh layar ataupun didayung. Nah, di sekitar pantai Blue Lagoon ini juga terdapat pemandangan yang indah, yaitu kawasan perbukitan di sebelah timur Pulau Bali. Setelah dari pantai Blue Lagoon, saya bersama istri kembali ke desa Padang Bay untuk mencari makan malam. Nah, suasana di Padang Bay ini sangat nyaman sekali, tenang dan tentram. Di sini rumah-rumah penduduk berdampingan dengan fasilitas penginapan yang ada di desa Padang Bay untuk melayani para wisatawan yang datang ke Padang Bay. Buat teman-teman yang muslim, tidak perlu khawatir untuk mencari makanan yang halal di daerah Padang Bay ini. Banyak sekali makanan halal di daerah Padang Bay ini, sudah sama seperti di daerah lain di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari masjid, di sini terdapat masjid yang terletak di sebelah pelabuhan utama, Pelabuhan Padang Bay. Hari sudah pagi teman-teman, kita segera menuju ke dermaga kapal cepat untuk menuju ke Gili Meno. Pada pagi hari ini saya akan naik kapal cepat Eka Jaya. Kapal cepat yang tersedia di Pelabuhan Padang Bay ini cukup banyak. Kisaran harganya itu berkisar antara 350.000 sampai 500.000 untuk menuju kawasan Gili. Harga tersebut sudah termasuk dengan pajak Pelabuhan Padang Bay. Kapal cepat Eka Jaya yang akan saya naiki ke Gili ada 2 kali perjalanan dalam sehari. Yang pertama pukul 9 pagi, yang kedua pukul 1 siang. Nah, untuk prosedur naik ke kapal cepat ini, kita harus lapor dulu ke kantor kapal Eka Jaya yang terletak di dekat Pelabuhan Padang Bay ini. Di sana ada counter check-in. Nanti setelah check-in kita akan dikasih kartu teman-teman. Nah, kartu itu nanti kemudian diserahkan kepada kru Eka Jaya di depan kapal. Kemudian kita bisa langsung naik ke kapal. Untuk bagasi, kita bisa serahkan koper kita di depan kapal kepada kru Eka Jaya. Nanti dikasih tag di bagasi itu sesuai dengan tujuan. Nah, nanti setelah kita sampai, barulah bagasi tersebut diambil berdasarkan tag yang dipasang di tas kita.
Kita segera masuk ke dalam kapal Eka Jaya nomor lambung 23 dan perjalanan akan ditempuh selama 1,5 jam. Dan di sini tempat duduknya bebas teman-teman, nggak ada nomor, jadi bisa milih leluasa ya. Ini ada AC-nya, jadi nggak kepanasan di dalam sini. Dan sekali lagi saya mengamati para penumpang Eka Jaya ini sebagian besar semuanya warga negara asing. Yang warga negara Indonesia, saya dan istri saya saja. Kapal sudah siap untuk berangkat. Di sini kita menyaksikan sebuah tayangan prosedur keselamatan jika terjadi keadaan darurat dalam perjalanan menuju ke Gili. Di sini semua prosedur standar untuk keselamatan dilakukan dengan baik dan terdapat satu buah life vest di setiap tempat duduk yang ada di sini. Baiklah, kapal sudah mulai mundur ini teman-teman, seperti pushback. Kita segera berangkat menuju ke Gili Meno dan perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Begitu kapal meninggalkan dermaga Padang Bay, kapal langsung bergerak cukup cepat. Nah, ini pengalaman pertama saya naik kapal cepat seperti ini. Nah, ini belum ada terasa goncangan atau goyangan-goyangan, masih tenang ini, seperti naik bis rasanya, cukup nyaman. Makin bergerak menjauh dari dermaga Padang Bay, kapal semakin cepat jalannya. Nah, itu di kejauhan kita bisa melihat ada kapal Roro teman-teman. Nah, ini kapal Roronya adalah kapal KMP Munich 1. KMP Munich 1 ini sedang perjalanan dari Lembar menuju ke Padang Bay. Dan ini sedang persiapan untuk masuk ke pelabuhan Padang Bay. Pelabuhan Lembar itu ada di Lombok, di Mataram. Para kru Eka Jaya mulai menawarkan makanan dan minuman yang bisa dibeli selama perjalanan menuju ke Gili. Kalau teman-teman duduk di sebelah sisi kiri dari kapal ini, maka teman-teman akan melihat pemandangan perbukitan yang ada di sisi timur Pulau Bali. Sedangkan kalau duduk di sisi kanan, kita hanya melihat pemandangan laut dan beberapa pulau kecil selepas Pulau Bali. Para penumpang juga bisa duduk di kursi outdoor yang terletak di atas kapal. Cuma karena ini cuacanya agak mendung, saya tetap memilih untuk duduk di dalam. Saat ini kita sudah tepat berada di tengah laut Selat Lombok. Ombaknya besar dan kapal mengurangi kecepatannya sedikit. Nah, ini terasa kapal berguncang-guncang. Tapi kalau saya pribadi ini pengalaman yang menyenangkan. Jadi kalau teman-teman yang mabuk laut mungkin bisa mempersiapkan diri jika kapalnya menerjang ombak yang besar. Di kapal Eka Jaya ini disediakan 2 toilet di bagian belakang kapal. Toiletnya ini cukup bersih untuk ukuran kapal. Jadi misalnya para penumpang ada yang membutuhkan buang air, maka tidak perlu khawatir. Tersedia 2 toilet yang ada di bagian belakang kapal. Kapal ini cukup nyaman dan cukup bersih. Jadi bisa dijadikan rekomendasi bagi teman-teman sekalian jika ingin menuju ke Gili. Alhamdulillah, kita sudah tiba di kawasan Gili Meno setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam dari pelabuhan Padang Bay di Bali. Kapal Eka Jaya ini akan berhenti di kawasan Gili Meno ini untuk beberapa menit, menurunkan penumpang yang turun di Gili Meno. Setelah itu kapal Eka Jaya ini akan melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan Gili Air dan pelabuhan Bangsal di Lombok. Nah, kita menunggu dulu di kapal ini hingga ada kapal penghubung yang akan mengantarkan kita ke pelabuhan Gili Meno. Jadi kapal Eka Jaya ini tidak merapat ke pelabuhan Gili Meno.
dikarenakan ukurannya yang cukup besar. Nah, ini kita bisa lihat air lautnya sangat bersih sekali dan di belakang sana ada pegunungan atau perbukitan di Pulau Lombok. Nah, ini dia pelabuhan Gili Meno. Sebentar lagi kita akan menuju ke pelabuhan ini dengan kapal penghubung. Ini bisa kita lihat airnya bersih banget di pelabuhan ini, Masya Allah. Dan ini segera kita turun dari kapal Eka Jaya menuju ke kapal penghubung. Di kapal penghubung ini, para kru akan menurunkan bagasi-bagasi kita yang ada di kapal Eka Jaya. Perlu diperhatikan, jangan sampai tertinggal, jangan sampai tertukar. Nah, di situ ada tagnya yang bisa kita cross-check sekali lagi. Dan setelah ini, kapal Eka Jaya akan melanjutkan perjalanannya ke Pelabuhan Gili Air dan mengakhiri pelayarannya di Pelabuhan Bangsal di Lombok. Saya cukup puas perjalanan dengan Eka Jaya ini. Kapal cepatnya nyaman dan perjalanan selama 1,5 jam ini tidak begitu terasa. Sekarang kita persiapan untuk menuju ke Pelabuhan Gili Meno dengan kapal penghubung ini. Dan sekali lagi, para wisatawan pendatang yang berkunjung ke Gili Meno ini semuanya adalah warga negara asing. Hanya saya dan istri yang berwarga negara Indonesia. Jadi kapal penghubungnya ini adalah kapal sederhana terbuat dari fiberglass dengan menggunakan 2 mesin Yamaha. Kapal ini akan mengantarkan kita merapat ke dermaga di Pelabuhan Gili Meno. Nah, ini pantainya di dermaga terlihat sangat bersih sekali airnya. Bahkan mendekati dermaga ini dasar lautnya sudah mulai terlihat. Nih, kita jadi nggak sabar ini untuk segera nyebur ke laut dan snorkeling. Selamat datang di Gili Meno. Nah, kita sudah turun ke dermaga di Pelabuhan Gili Meno. Di dermaga ini dermaga apung, jadi hati-hati, dia bergoyang-goyang. Kalau nggak biasa nanti bisa terjatuh. Dari sini kita langsung menyambung ke dermaga utamanya, dan setelah itu kita bisa langsung menuju ke hotel tempat kita menginap. Ini dia dermaga utama Pelabuhan Gili Meno. Penumpangnya nggak rame, suasananya tenang ini. Dan setelah ini kita langsung menuju ke hotel. Tidak ada kendaraan bermotor di Gili Meno ini, semuanya menggunakan kuda atau cidomo. Selain cidomo, kita menggunakan sepeda dan juga sepeda listrik atau motor listrik. Sama sekali tidak ada kendaraan bermotor di sini selain kapal. Nanti lu pun khusus itunya. Sini, fotoin. Tempat kami menginap di Gili Meno letaknya tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Gili Meno. Dengan berjalan kaki bisa ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Nah, ini suasana yang ada di Gili Meno. Suasananya sangat asli sekali. Ini suasana pedesaan yang sangat tenang dan nyaman. Panas. Ya kan? Oh, keluar lagi. Wah, ini. Jadi jalanannya seperti ini, teman-teman, di Gili Meno. Jadi mungkin nanti kita akan mengitari Gili Meno dengan suasana dan kondisi jalan yang seperti ini.
Jalan-jalan. Ini pohon apa, Bun? Tuh, ada buah-buah. Jadi rencana saya bersama istri setelah tiba di penginapan nanti, Ini pohon kami akan bakau. istirahat dulu. Kemudian pada sore hari kami akan melihat sunset yang ada di Gili Meno. Menurut informasi, seluruh tempat yang ada di Gili Meno ini dapat dikelilingi dengan berjalan kaki maupun naik sepeda. Wah, tempatnya masih asli. Warga Gili Meno ini mayoritas beragama Muslim. Seperti yang sudah diketahui, Gili Meno ini masih merupakan wilayah daerah dari Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau teman-teman beragama Muslim, tidak perlu khawatir dan kesulitan untuk mencari tempat untuk beribadah dan mencari makan. Kita sudah tiba di penginapan kita di Meno Madya Shoal. Jaraknya sekitar 700 meter, ditempuh dalam waktu 15 menit kurang lebih dari dermaga di Pelabuhan Badang Bay. Dikarenakan ini tempatnya masih fully book, jadi kami hanya mendapatkan 1 malam saja untuk menginap di Meno Madya Shoal ini. Di mana, di tengah Sini sini? kita di tengah. Oh, Manomadia ya. Nama dia. Heeh. Jadi kalau mau ke pantai gampang lewat sini 10 menit aja jalan. Jalan ya, ke nyusuri pantai ya. Ya, ke timur, ke utara utara, ke sama. barat. Ini 10 menit aja jalannya dari sini. Jalan kaki bisa, pakai Ya, sepeda bisa, Bi. Iya. Kalau ke pelabuhan sekitar 15 menit lah. Kalau keliling 1 jaman. Kalau jalan kaki. Jalan kaki. Kalau pakai sepeda, Kalau pakai sepeda 20-30 menit lah kalau pakai sepeda ke keliling. oh ya. gitu. Ya. Terus kalau yang kura-kura itu di mana, beli? Kura-kura tuh di sini dia. Kalau mau lihat kura-kura Di mana, di Bli? sekitaran ini ya. Oh, dekat pelabuhan sebelah Dekat sebelah pelabuhan. kiri lah ya. Kalau kan Ya. kanan berarti ya. Tinggal lurus aja kalau dari Pelabuhan pelabuhan ya ke sana sebelah ya. kiri. Di sini dia. Oh, daerah sekitar sini. situ. Penangkaran situ, Bu ya. Iya, penangkaran. Ada 2 tempat penangkaran kita di sini juga di satu. Di mana? Di Di situ. Malvina ini ya. Oh, Malvina. Di sini ada satu. Oke. Ya, untuk Baik, Bli. penangkarannya. Di barat ini. Ah. Di barat. Baik, Bli. Ya. Kita ada danau juga di sini. Itu danau bisa mancing, Bli. Mancing bisa, tapi berenang nggak bisa. Oh, karena ini ya, apa? Bukan danau berenang. Iya, iya, iya. Apa tanahnya lembur dia. Oh, bawahnya itu Iya, ya. bawahnya. Di sini ya. Iya. Ini bisa banyak turtle di sini ya. Oh, di situ the snorkeling. Snorkelingnya di sini dia bang ya. Baik. Kita Oh, tarik tanda gitu. aja ya. Iya. Nanti biar gampang deh. Ya. Iya. Sini sunset ya. Sunset sana nih Sunrise-nya sunrise. ya. Jadi ke Gunung Rinjani apa itu ya. Kalau sunrise-an baru lihat Gunung Jani. Rinjani di sini situ ya. Pagi jam 6 Oh sana. iya, ke sana ya. Kalau Dikit. sunset sekitar jam 6 lah. Jam 6 ya, jam Bisa segitu. lihat Bali dia dari sini. Iya, Pulau Di sini lihat- Gunung Agung ya. Lihat Rinjani di Nah, sini. iya, betul. Ya. Oh, ada enak. Di sini juga satu untuk ada kayak patung. Patung. Patung Oh, tengah di laut bawah di itu. bawah laut itu. Ya, Di sini ya, dia ya. tempatnya ya. Heeh. Tapi kalau mau lihat itu mungkin pakai boot aja snorkelingnya baru. Oh, Ya. gitu. Agak jauh ya. Ya, di sini juga untuk Oh, gitu. karangnya banyak di sini berbagai macam warna karang di sini. Ya. Baik, boleh. Lihat, ya. Iya, boleh. Di bulan Agustus ini, wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gili Meno ini sangat tinggi jumlahnya. Sehingga seluruh tempat penginapan yang ada di sini rata-rata sudah penuh terisi. Saya hanya mendapatkan 1 malam saja untuk menginap di Meno Madya Shoal ini. Nah, setelah itu kami akan pindah ke penginapan lain yang ada di Gili Meno ini, yaitu Pravasa Resort yang letaknya tidak begitu jauh dari Meno Madya Shoal ini. Iya. Baik. Nah, ini kamar mandi. Jadi penginapan ini sangat cocok sekali untuk teman-teman menginap bersama keluarga dan anak-anak. Untuk air minumnya. Oh, Bisa nanti ya, isi nanti ulang isi ulang bisa. nanti ya. Untuk wifi-nya di sini. Setelah tadi kita diberikan informasi melalui peta oleh staf hotel,
Saatnya saya ingin melihat langsung keadaan Gili Meno dari atas udara. Gili Meno merupakan gili yang terletak tepat di tengah antara Gili Trawangan dan Gili Air. Yang menjadi ciri khas dari Gili Meno adalah Gili Meno memiliki sebuah danau yang terletak di sisi sebelah barat. Dari informasi warga Gili Meno merupakan gili yang ditujukan untuk para wisatawan yang ingin mencari ketenangan, ingin istirahat, dan juga berbulan madu. Fasilitas yang terdapat di Gili Meno bisa dikatakan memenuhi standar. Fasilitas perbankan berupa ATM terdapat di pelabuhan Gili Meno. Untuk fasilitas kesehatan, terdapat beberapa fasilitas kesehatan di Gili Meno yang dapat menangani masalah kesehatan umum hingga keadaan darurat. Untuk listrik di Gili Meno tersedia selama 24 jam. Untuk kualitas sinyal komunikasi di Gili Meno sama sekali tidak ada kendala. Yang menjadi catatan adalah pasokan air tawar yang ada di Gili Meno ini jumlahnya terbatas. Hanya ada beberapa tempat tertentu di Gili Meno ini yang mendapat pasokan air tawar. Para warga Gili Meno sebagian besar mampu berbahasa Inggris secara aktif dan terdapat satu masjid di Gili Meno yang dapat menampung seluruh umat muslim yang ada di Gili Meno. Setelah istirahat siang, saya bersama istri menyusuri pantai yang ada di Gili Meno pada sore hari. Sekarang saya berada di sisi tenggara Gili Meno dan rencananya kami akan menikmati sunset dan menyusuri pantai yang ada di Gili Meno ini sambil melihat-lihat suasana dan keadaan yang ada di Gili Meno. Di sore hari ini pantai surut airnya, jadi tidak mungkin untuk snorkeling. Dan menurut informasi dari para warga di wilayah tenggara Gili Meno ini memang terdapat banyak habitat penyu. Namun kami belum menemukan satupun penyu yang ada di pantai ini. Mungkin besok pagi kita akan menyusuri lagi dengan cara snorkeling. Ini kita menggunakan 2 sepeda dari hotel. Nah, kalau teman-teman mau nyewa sepeda di Gili Meno ini tarifnya adalah Rp50.000 untuk 1 hari. Ini dia penangkaran penyu di sebelah barat Gili Meno, namanya Malvina. Ini kita bisa lihat penyunya masih kecil-kecil, baru netes, sehingga belum bisa untuk dilepas ke laut. Nah, nanti setelah agak besar, barulah penyu-penyu ini bisa dilepas ke laut. Ini ada biayanya nanti kalau mau dilepas. Nah, ini dia namanya Turtle Point. Di sini kita bisa snorkeling untuk melihat penyu-penyu yang liar ada di lautan. Nah, ini ada kuda yang bisa disewa untuk mengelilingi Gili Meno. Ini danau yang ada di sebelah barat Gili Meno. Danau ini adalah danau air payau. Air yang merupakan campuran antara air asin dan air tawar. Menurut warga Gili Meno, danau ini tidak bisa digunakan untuk berenang. Yang bisa dilakukan di danau ini mancing sama jalan-jalan di seputar danau, karena di beberapa pinggiran danau ini terdapat seperti dermaga kayu. Nah, dermaga kayunya ini harus hati-hati teman-teman, dikarenakan ada beberapa spot yang bolong-bolong, takut kejeblos kalau nggak hati-hati. Nah, kalau mau berenang, disarankan langsung aja ke pantai di sebelah barat dari Gili Meno ini. Letaknya nggak begitu jauh dari danau ini. Nah, kalau mau berenang, disarankan pagi hari. Dikarenakan pada pagi hari, arus laut belum kencang. Kemudian, ombak yang berada di pantai sepanjang sisi barat ini belum terlalu tinggi. Dan juga di pantai sisi sebelah barat Gili Meno ini terdapat sebuah spot untuk snorkeling yang sangat menarik perhatian para wisatawan, yaitu ada sebuah instalasi seni patung yang terletak di bawah air. Itu dalamnya sekitar 2-3 meter. Nah, ini sangat terkenal di kawasan Gili Meno. Baiklah, waktu sunset sudah semakin dekat.
saatnya untuk menikmati sunset di sisi barat Gili Meno. Jadi di depan kita itu adalah Gili Trawangan, dan di belakang Gili Trawangan, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, di situ terlihat siluet Gunung Agung yang ada di Pulau Bali. Welcome to Gili Meno. Jagung. Jagung bakar. Sunset. Set. Mari beli. Ini adalah salah satu fasilitas kesehatan yang terletak di sisi barat Gili Meno. Jadi banyak fasilitas kesehatan yang tersebar di Gili Meno ini. Nah, jika ada wisatawan atau warga yang mengalami keadaan darurat, maka tim dari fasilitas kesehatan ini bisa memanggil Medivac menggunakan helikopter dari Pulau Bali. Malam ini kita makan di The Warung. The Warung ini adalah tempat makan milik warga lokal Gili Meno. Pemiliknya ini sekaligus melayani para pengunjung. Bahasa Inggrisnya sangat fasih sekali, dan makanan yang ada di The Warung ini semuanya adalah makanan khas Indonesia. Dan untuk harganya, di sini harganya sangat merakyat, sangat terjangkau. Dan ini makan malam kita hari ini. Informasi dari warga sekitar, banyak terdapat warung-warung yang dimiliki dan dikelola oleh warga lokal. Kalau misalnya mau mencari warung-warung yang dikelola oleh warga negara asing, juga banyak terdapat di Gili Meno ini. Nah, besok kita hunting lagi makanan-makanan yang dikelola oleh warga lokal. Pagi ini kita mau hunting penyu. Jadi kita mau snorkeling di pantai di Gili Meno ini yang memang terkenal dengan habitat penyunya. Saat ini kita mau sarapan dulu di Hotel Menomadia ini, dan setelah itu kita baru akan bergerak ke kawasan tenggara dari Gili Meno. Ini ada kucingnya namanya Quick. Quick ini adalah kucing betina yang sudah disteril. Ini dia kawasan tenggara dari pantai Gili Meno. Di sini kita akan mulai snorkeling untuk hunting penyu di pagi hari ini. Menurut informasi dari peta, terdapat banyak habitat penyu yang ada di pantai ini. Di pagi hari ini, arus belum terlalu kuat, ombak tidak terlalu tinggi, dan air tidak terlalu pasang. Maka ini ideal sekali untuk dilakukan snorkeling. Mari kita mulai hunting penyu di kawasan tenggara pantai Gili Meno. Dari pantauan bawah air belum ketemu apa-apa ini teman-teman, hanya ketemu ikan-ikan kecil, beberapa lumpur laut, dan beberapa binatang-binatang kecil yang merupakan binatang laut. Kami belum melihat satu ekor penyu pun di kawasan ini, maka kami akan terus mencari penyu yang ada di sini. Nah, itu ada wisatawan asing juga yang sedang mencari penyu. Dan belum ada satupun penyu yang bisa dilihat di sini. Mungkin penyunya masih berada di tengah laut. Dikarenakan kami tidak menemukan satu ekor pun penyu, maka saya dan istri memutuskan untuk menyelam lebih dalam. Caranya adalah dengan diving. Nah, ini kita sudah
siap-siap bergerak menuju ke kapal untuk diving di Hans Reef Spot. Ini di depan kita adalah dive master dari Menno Dive Club yang akan menjadi dive master kita dalam menikmati alam bawah laut di kawasan Hans Reef Spot. Hans Reef Spot itu letaknya ada di sebelah utara Gili Air. Untuk menuju ke sana kita akan naik kapal ini bersama para divers lain yang juga menggunakan jasa dari Menno Dive Club ini. We're going to give you this, okay? So you're very visible to the boats. Are you staying on the surface or are you staying on the surface? So, and then you're not allowed to swim to the beach for a cocktail or a massage or whatever. No, what was the front of the boat? Yeah. In the green box, there's water if you're thirsty. Blue box, you can keep all your phones or anything else you want to keep dry. Before we depart, does everybody have weight belts? Yes, sir. It sounded like 2 or 3 people. Good start. Does everybody have weight belts? Yes, sir. Fins? Yes. Pump? Masks? Yes. Let's go. Yes, sir. One question. Ini adalah kapal yang kemarin kita gunakan dari kapal Eka Jaya ke dermaga Pelabuhan Gili Meno. Sekarang kita sudah mulai bergerak menuju ke Hans Reef Spot yang terletak di utara Gili Air. Lama perjalanan dari Pelabuhan Gili Meno ini menuju ke Hans Reef Spot adalah sekitar 20 menit. Kita sudah tiba di spot diving kita dan kita rencananya akan menyelam bersama-sama, rame-rame nih. Masing-masing didampingi oleh dive master. Penyelaman nanti akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam tergantung dari kapasitas oksigen yang ada, dan kedalamannya di sini berkisar antara 10 sampai 15 meter. Kita akan mencari penyu lagi di sini dan juga menikmati alam bawah laut yang ada di sekitar Hans Reef Spot. Kalau teman-teman belum pernah diving, di kawasan Gili ini terdapat banyak diving club yang bisa menyediakan pelatihan dasar untuk diving. Untuk teman-teman yang belum pernah diving, maka wajib dilakukan pelatihan dasar. Caranya itu adalah dengan mengikuti kelas teori dulu selama kurang lebih 1 jam. Setelah kelas teori selesai, maka akan dilakukan praktek menyelam di kolam. Jadi kolam renangnya dibuat sedemikian rupa untuk melakukan praktek penyelaman dasar dan teknik-teknik dasar pada saat diving. Nah, setelah dinyatakan aman untuk menyelam, barulah
para pemula ini dibawa ke laut yang sesungguhnya dan mulai diving di spot-spot yang ada di sekitaran Gili. Nah ini dia, ada seekor penyu yang sedang tidur di kedalaman 10 meteran ini. Penyunya ini besar sekali teman-teman. Nah ini dia sedang tidur di kedalaman sekitar 10 meter. Sekarang kita berada di dasar laut di kedalaman sekitar 11 meteran. Dan ini ada ikan yang berkamuflase dengan pasir. Dan ikan ini adalah ikan sebelah namanya. Ikan sebelah ini adalah ikan yang biasa kita makan di Bandar Jakarta ini. Ikannya enak nih. Nah ini dia, ikannya lagi di pasir teman-teman. Setelah berputar-putar di kedalaman laut, saatnya kita naik ke permukaan. Kapasitas oksigen yang ada di punggung kita ini rata-rata berkisar antara 45 menit sampai 1 jam.
Jadi daya tarik utama untuk diving dan snorkeling di kawasan Gili ini adalah kita bertemu dengan penyu laut atau kura-kura laut. Di sini juga terdapat banyak karang-karang yang terdapat di dasar laut, dan karang-karang ini juga terdapat di perairan yang agak dangkal, sehingga bagi teman-teman yang ingin snorkeling juga bisa menikmati alam bawah laut yang ada di sekitar Hans Reef Spot. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke Gili Meno dari Hans Reef Spot. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu dengan penyu pada pagi hari ini dengan cara diving, melihat pemandangan bawah laut yang sangat indah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita menuju kembali lagi ke Gili Meno. Nah, ini dia kapten kapal kita. Di kawasan Gili, kalau sudah makin siang teman-teman, itu angin makin berhembus dengan kencang dan ombak mulai bergerak naik ya. Jadi ombaknya mulai besar itu kalau udah siang. Nanti akan reda lagi menjelang waktu sore teman-teman. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi ke pelabuhan Gili Meno dan ini sudah menjelang sore. Ini dia kawasan Hans Reef Spot yang kita kunjungi tadi. Jadi ada banyak spot-spot untuk diving dan snorkeling di kawasan Gili ini. Ini adalah kolam yang digunakan untuk penyelam pemula sebelum terjun menyelam ke laut yang sesungguhnya. Nah, ini dilakukan basic diving dan teknik-teknik dasar diving di kolam ini sebelum turun ke lautan. Baiklah, kita sudah check out dari Meno Madya Soul Bungalow. Nah, sekarang kita mau menuju ke penginapan kita selanjutnya, yaitu Pravasa Resort yang letaknya tidak begitu jauh dari Meno Madya. Kita jalan kaki saja dari Meno Madya menuju ke Pravasa Resort, sekaligus menikmati pemandangan yang ada di Desa Gili Meno. Jadi keadaan lapangannya itu seperti ini ya. Jalan-jalannya tuh seperti ini, kemudian di kiri kanan masih desa-desa yang begitu asli, suasana yang tenang dan nyaman, dan juga warga yang sangat ramah. Halo. Kiri. Untuk aspek keamanan di pulau ini bisa dikatakan sangat aman karena warganya sangat guyup.
Jadi semua saling mengenal, saling mengetahui. Dan juga di jalan-jalanan ini terdapat penerangan yang mencukupi untuk penerangan di malam hari. Memang ada spot-spot yang gelap, tetapi itu masih relatif aman. Jadi kalau misalnya ke sini silahkan bawa senter juga untuk jaga-jaga. Dari menu Madia. Alhamdulillah kita sudah tiba di Pravasa Resort, penginapan kita selanjutnya. Di sini saya akan menginap selama 2 malam. Saya sudah melakukan proses check-in dan ini tinggal lapor aja ke staff resortnya dan untuk mendapatkan kunci. Jadi letak Pravasa Resort ini tidak begitu jauh dari tempat saya menginap pertama dan ini letaknya semakin mendekat ke arah barat. Jadi kalau mau jalan-jalan ke pantai itu sangat dekat sekali. Ini kita menuju ke dalam, menuju ke cottage kita. Jadi di sini hanya ada 9 cottage. Bentuknya ini bukan kamar-kamar tapi kayak bangunan-bangunan yang terbuat dari bambu dan kayu. Ini jalanannya menuju ke cottage-nya seperti ini. Suasana tropisnya begitu terasa sekali. Ya, di sini banyak kolam dan juga banyak tempat untuk berfoto ini. Dan juga ini kolam renangnya tersedia di sebelah kiri kita ini. Kolamnya menurut informasi masih menggunakan air asin. Bapaknya mau berenang di pagi, siang, malam, open 24 jam. Baik. Tapi kolam renangnya nggak ada penyunya ya? Nggak ada. Kita sudah tiba di cottage saya dan di sini terlihat standarnya sudah sama dengan standar hotel berbintang. Saya jelasin apa yang dikatakan. Baik. Kita pilih auto, kalau yang mau keluar. Oh, Alamat bisa pakai. baik. Nah, di sini tidak semuanya menggunakan kayu dan bambu. Terdapat juga bangunan beton atau semennya. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya ini luas sekali dan standarnya sudah sama dengan standar hotel-hotel berbintang. Dan yang terpenting, pasokan air yang ada di hotel ini sudah menggunakan pasokan air tawar. Pravasa Resort ini adalah resort yang masih baru. Pravasa Resort ini tersedia banyak fasilitas yang ada seperti wifi, air panas, dan lain-lain. Sudah memiliki standar yang sama dengan hotel-hotel berbintang. Suasananya benar-benar seperti alam tropis dan juga di sini disediakan sepeda yang cukup banyak dan gratis, tidak perlu membayar. Nah, Pravasa Resort ini letaknya dekat sekali dengan danau yang ada di Gili Meno. Untuk menuju ke pantai sebelah barat, jaraknya itu sangat dekat sekali. Di seputaran Pravasa Resort ini merupakan rumah-rumah warga dan juga teman-teman yang muslim. Jika ingin menuju ke masjid yang ada di Gili Meno, jaraknya bisa dikatakan sangat dekat sekali dengan Pravasa Resort ini. Bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 10 menit ataupun naik sepeda
dengan jarak tempuh sekitar 300 meter selama 5 menit. Nah, di Pravasa Resort ini makanan yang disajikan cukup bervariasi. Caranya mereka akan mengirim menu makanan untuk sarapan di malam hari dan kita bisa memilihnya untuk disiapkan pada pagi harinya. Staf di Pravasa Resort ini ramah-ramah, dan jika teman-teman mau membawa anak-anak atau keluarga, pada saat reservasi di hotel ini bisa meminta extra bed, dan ini akan dikenakan sedikit biaya tambahan pada saat menginap nanti. Ini malam kedua di Gili Meno. Saat ini saya berada di warung Bu Ati. Warung Bu Ati ini letaknya di tengah Gili Meno. Warung Bu Ati ini merupakan salah satu warung yang direkomendasikan oleh warga. Nah, dia buka dari jam 7 pagi sampai jam berapa ini ya? Jam 10 malam kurang lebih. Makanan yang dijajakan di sini cukup lengkap. Kalau yang saya lihat di sini ada rujak, dan juga di sini disediakan makanan ala-ala warteg di sini ya. Dan juga di sini tersedia makanan yang bisa dipesan melalui menu ini. Menunya cukup banyak dan di sini juga cukup terkenal kabarnya. Ini ada tersedia cemilan-cemilan kayak di supermarket. Nah, di sini banyak banget lah barang-barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan selama di Gili Meno. Nah, ini ada tulisan-tulisan dari para wisatawan asing yang makan atau singgah di warung Bu Ati. Dan ada beberapa warung saya tanyain kalau jualan sate itu mereka selain jualan sate ayam juga jualan sate babat. Nah, mungkin ini sate babat ini adalah sate khas juga untuk daerah Gili Meno ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita cobain untuk makan sate babat itu. Nah, ini dia pesanan sudah tiba berupa gado-gado ayam dan ini juga ada sate ayam. Langsung saja kita cobain bagaimana rasanya gado-gado dengan menggunakan ayam ini. Bismillah. Alhamdulillah, makan malam kali ini cukup nikmat lagi. Saatnya untuk istirahat setelah makan ini. Waktu sunrise sudah tiba. Saatnya melihat bagaimana nuansa dan suasana di saat matahari terbit di kawasan Nusa Tenggara Barat ini. Jadi kalau kita memandang ke arah timur dari kawasan Gili Meno ini, maka pemandangan yang akan tersaji di hadapan mata adalah barisan pegunungan Rinjani dan juga barisan pegunungan yang ada di Pulau Lombok. Nah, ini adalah pegunungan Rinjani dan Gili Air di waktu pagi hari. Nah, selama bulan Agustus ini, pada saat saya dari Gili Meno, di waktu malam saya selalu menyaksikan bulan purnama yang bersinar terang. Nah, di waktu pagi hari ini kita akan melihat dua fenomena alam pergantian malam ke pagi dengan sangat indah, teman-teman. Di sisi timur kita menyaksikan matahari yang mulai bergerak naik dengan warna cahaya yang begitu indah. Dan bergerak perlahan menuju ke arah barat, kita masih bisa menyaksikan sinar bulan purnama yang masih menyinari kawasan barat dari wilayah Indonesia. Di sini kita bisa melihat sinar bulan yang masih menyinari kawasan Gili Trawangan dan juga sebagian dari Pulau Bali.
Nah, ini dia adalah suatu bentuk kebesaran dari Allah Azza wa Jalla yang sangat kita kagumi dan sangat kita syukuri, masih bisa menyaksikan terbitnya matahari di pagi hari dan juga masih bisa melihat sinar bulan yang bersinar di malam hari. Jadi seperti ini pemandangannya di pagi hari ini. Di sebelah timur kita menyaksikan matahari yang baru muncul dan bertemu dengan sinar bulan yang masih bersinar di sebelah barat. Jadi Gili Meno ini merupakan kawasan yang sangat tenang, terutama di malam hari dan juga di pagi hari. Jadi sangat cocok sekali buat teman-teman yang ingin beristirahat, cari ketenangan ataupun mencari inspirasi di waktu cuti atau di waktu liburan yang agak panjang. Saatnya kita sarapan pagi setelah menyaksikan fenomena sunrise. Jadi sarapannya ini ada di lantai 2 di bagian depan atau di lobi utama. Sarapannya ini yang sudah kita pesan tadi malam. Nah, ini sarapannya sedang dipersiapkan di bawah sana. Jadi sarapannya ini fresh, jadi bukan ala plasmanan kayak di hotel-hotel. Nah, kita harus menunggu dulu sarapan kita disiapkan sambil menikmati suasana pagi yang cerah ini. Rencana pagi ini saya bersama istri akan berkunjung ke kawasan Gili Trawangan menggunakan kapal yang ada di pelabuhan. Jarak menuju ke pelabuhan Gili Meno dari Pravasa Resort ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 25 menit. Kalau kita menggunakan Cidomo mungkin bisa sekitar 10 menit saja. Dengan tarif Rp125.000 sampai Rp150.000 jika menggunakan Cidomo. Nah, ini dia sarapan yang saya pesan pada pagi hari ini teman-teman, berupa mie goreng kampung. Sementara istri saya pesannya English breakfast with sunny side up. Ya, selain dari breakfast ini kita juga nanti disediakan potongan buah segar dan juga pilihan minuman berupa jus. Dan pagi ini saya memilih jus orange dan jus semangka. Kita mulai berjalan kaki menuju ke pelabuhan Gili Meno. Di sini saya melewati puskesmas. Nah, puskesmasnya ini lagi rame dikarenakan sedang ada program dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat berupa pemeriksaan gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak-anak. Ini jalan utama menuju ke pelabuhan Gili Meno. Perjalanan santai kalau jalan kaki sekitar 20 menitan. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh warga Gili Meno. Rata-rata para warga Gili Meno memang bergerak di bidang jasa untuk melayani para wisatawan yang datang ke Gili Meno. Di Gili Meno ini kalau mau datang ke sini itu sebaiknya di bulan April sampai Agustus. Nah, ini bulan-bulan ini adalah bulan yang bisa dikatakan cukup ramai dikarenakan ini musim kemarau ya, nggak musim hujan. Kalau musim hujan tidak direkomendasikan untuk datang ke sini. Kalau teman-teman mau naik Cidomo atau dokar dari hotel di tengah pulau ini, tarifnya menuju ke pelabuhan itu berkisar antara Rp120.000 sampai Rp150.000 tergantung dari jumlah penumpang yang akan naik. Sekarang saya sudah berada di dalam kapal Karya Bahari. Kapal Karya Bahari ini adalah kapal yang rutin mengantarkan para wisatawan dari kawasan Gili Meno menuju ke Gili Trawangan. Kapal Karya Bahari ini melayani perjalanan dari Pelabuhan Gili Meno ke Gili Trawangan setiap jam.
mulai dari pagi sampai sore dengan tarif Rp85.000 belum termasuk dengan pajak pelabuhan. Waktu yang ditempuh dengan kapal Karya Bahari ini hanya 15 menit saja. Selain kapal Karya Bahari, ada juga kapal yang dikelola oleh perusahaan lain. Kapalnya ini lebih murah tarifnya, hanya Rp40.000 saja, tetapi hanya melayani perjalanan dari Gili Meno ke Gili Trawangan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Kapal Karya Bahari ini harus memutari kawasan Gili dikarenakan jarak terdekat dari kawasan Gili Meno menuju ke pelabuhan Gili Trawangan merupakan area tempat para wisatawan snorkeling dan diving. Jadi untuk keamanan dari para wisatawan, kita harus memutar melalui jalur yang agak lebih jauh. Gak kerasa, perjalanan hanya 15 menit saja. Sebentar lagi kapal Karya Bahari ini akan merapat di dermaga apung pelabuhan Gili Trawangan. Kapalnya sudah mengurangi kecepatan dan bersiap-siap untuk merapat ke pelabuhan Gili Trawangan. Either you walk or biking, bike, or take a bus. Dari kejauhan ini sudah terlihat pelabuhan Gili Trawangan ini terasa lebih ramai dibanding pelabuhan di Gili Meno. Persiapan merapat ke pelabuhan Gili Trawangan. Nah, ini kita lihat kapten kapal Karya Bahari merapatkan kapalnya ke dermaga. Kita segera turun dari kapal Karya Bahari. Di sini dermaga apung. Kita berjalan dulu ke dermaga utama pelabuhan Gili Trawangan. Airnya sekali lagi ini bersih, banyak ikan-ikan terlihat berenang di dermaga pelabuhan Gili Trawangan ini. Wisatawannya banyak banget yang datang ke Gili Trawangan ini, dan di sebelah kanan itu terlihat Gili Meno. Itu sisi baratnya Gili Meno yang dekat sekali dengan hotel kita. Ini dia pelabuhan Gili Trawangan, bagian kedatangan ya menyatu dengan arus keberangkatannya juga. Jadi ini banyak sekali wisatawan yang datang, dan ini memang suasananya sangat terasa berbeda sekali dengan di Gili Meno. Ya, kita sudah keluar dari pelabuhan dan sudah berjalan di jalanan utama Gili Trawangan. Ya, ini suasananya seperti ini. Ramai sekali, crowded, dan di sini banyak kafe-kafe ya. Dan sekali lagi di sini tidak ada kendaraan bermotor, semuanya menggunakan sepeda dan Judomo atau dokar. Ya, kalau teman-teman pernah ke Kuta, nah ini suasananya mirip-mirip ini sama di Kuta ini. Cuma ini memang saya belum explore lebih jauh di Gili Trawangan ini. Ini juga pengalaman pertama saya berkunjung ke Gili Trawangan. Tapi memang di sini suasana dan auranya itu untuk untuk having fun lah kalau orang zaman sekarang itu bilangnya. Ya, karena banyak sekali di sini kafe-kafe dan tempat-tempat seperti live music dan sejenisnya. Ya, ini sepeda-sepeda banyak sekali yang disewakan. Jadi sebelum saya bersama istri mengitari Pulau Gili Trawangan ini, saya mau cari penyewaan sepeda, sekaligus nanti nyari makan siang. Begitu saya dan istri keluar dari pelabuhan Gili Trawangan, saya menemukan beberapa ATM yang tersebar di dekat pelabuhan, dan juga terdapat satu cabang salah satu bank besar di Indonesia yang ada di dekat pelabuhan. Sama sekali tidak ada kendaraan bermotor di sini. Ini jalanan utama di Gili Trawangan, dan kita nanti coba explore Gili Trawangan ini dengan menggunakan sepeda. Pantauan saya dari sebelah barat Gili Meno, di Gili Trawangan ini terdapat beberapa masjid, di mana jika waktu azan tiba, dia saling bersaut-sautan dengan masjid-masjid yang ada di Gili Meno. Dari pantauan sesaat,
di jalanan utama Gili Trawangan ini ada beberapa spot yang sedang dilakukan renovasi atau pembangunan fasilitas wisata. Jadi cukup crowded ini lalu lintas wisatawan dan lalu lintas bahan bangunan lalu lalang di jalanan utama ini. Ya, jadi Gili Trawangan ini juga sama memiliki pantai yang bersih dan air yang jernih. Kalau kita bicara fasilitas wisata, sudah jelas di Gili Trawangan ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Di sini juga memiliki fasilitas kesehatan yang sangat mudah ditemui di sepanjang jalan utama di sebelah timur Gili Trawangan. Terdapat satu masjid yang ada di sebelah timur Gili Trawangan, dan juga saya dapat info dari warga ada beberapa masjid lagi di bagian dalam Gili Trawangan. Wisatawan-wisatawan yang datang ke Gili Trawangan ini adalah wisatawan yang ingin mencari hiburan, baik itu hiburan malam maupun hiburan-hiburan lainnya yang ada di Gili Trawangan. Sekarang saya berada di masjid utama di Gili Trawangan, di dekat pantai. Masjidnya sedang dilakukan renovasi, sehingga hanya bagian depannya saja yang bisa digunakan untuk beribadah. Ya, saya olahraga siang ini sama istri saya naik sepeda. Sepeda di sini sewaannya sama Rp50.000 untuk satu hari. Nah, di sini kita explore keadaan-keadaan dan suasana jalanan dan keadaan pemukiman yang ada di Gili Trawangan. Ya, suasananya memang sangat berbeda sekali dengan Gili Meno. Jadi teman-teman kalau mau cari hiburan-hiburan yang hingar-bingar, nah ke Gili Trawangan ini tempatnya. Kalau mau cari ketenangan, silahkan ke Gili Meno. Jadi seperti ini kondisinya, ya mirip-mirip dengan jalanan di pemukiman di kawasan Kota Denpasar. Ya mirip-mirip lah. Di sini juga warganya ramah-ramah dan sekali lagi, sebagian besar penduduk dewasanya mampu berbahasa Inggris. Ya, kita makan siang dulu di pinggir pantai. Seperti biasa, saya sama istri ingin mendukung usaha kecil warga lokal yang ada di Gili. Jadi ini sate ayam. Lontongnya itu bentuknya mirip lepet. Dan kalau dilihat fisiknya, ini satenya agak berbeda dengan sate yang ada di Jawa. Nah, makanya kita mau cobain untuk makan siang sate ayam dengan lontong. Ya, satenya sudah jadi, kita siap-siap makan di pantai dengan pemandangan Gili Meno dan rasa satenya ini lezat. Bumbunya itu pedas kayak kari-kari gitulah, enak pokoknya. Ini ada pemandangan unik bagi saya. Ini kusir Cidomonya sedang mengganti sepatu kuda. Ya, saya jarang-jarang ngelihat proses pergantian sepatu kuda seperti ini. Ya, jadi tapal kuda atau sepatu kuda ini dibutuhkan oleh kuda supaya kukunya nggak cepat rusak. Nah, ini tapal kudanya banyak banget. Jadi tapal kuda atau sepatu kuda ini juga harus diganti secara berkala jika sudah tipis. Jadi pergantiannya ini juga tidak menyakiti kudanya ya. Jadi kan kayak kuku aja, dia kayak gunting kuku. Sama sekali tidak menyakiti kudanya. Iya, Pak. Ya. Mari, Pak. Kita sudah tiba lagi di pelabuhan. Karcis kapal Karya Bahari sudah didapat untuk menuju ke Gili Meno. Ya, jadi kita nggak nyampe sehari di Gili Trawangan ini. Jadi kami jalan-jalan menikmati suasana Gili Trawangan, makan es krim gelato, makan sate ayam, dan juga ngobrol-ngobrol tadi, menikmati suasana. Ya, kapal Karya Bahari sudah tiba lagi, persiapan merapat di dermaga Gili Trawangan. Kapalnya sama dengan yang berangkat tadi, Karya Bahari dengan nomor lambung 04.
Ini dia kokpitnya kapal karya Bahari dengan nomor lambung 4. Terdapat 2 mesin. Mesinnya itu mesin Yamaha, ada GPS, ada instrumen-instrumen lain, dan juga ada wet kompas, sama seperti yang terdapat di pesawat terbang. Ini dia wet kompasnya, teman-teman. Instrumen di sini menggunakan Garmin untuk GPS-nya. Sekali lagi, Garmin juga merupakan GPS yang digunakan di penerbangan. Ya, seperti ini kokpitnya. Kita menunggu dulu para penumpang sampai waktu pemberangkatannya tiba. Ya, ini dia suasana laut di siang menjelang sore. Ombaknya sudah mulai naik. Jadi seperti biasa, di kawasan Gili ini kalau siang anginnya berhembus kencang dan ombaknya semakin tinggi. Ini banyak kapal-kapal kecil yang datang silih berganti ke Pelabuhan Gili Trawangan. Biasanya ini membawa para wisatawan untuk muter-muter atau diving ataupun mancing. Kapal karya Bahari 04 berangkat meninggalkan dermaga Gili Trawangan. Ya, ini kapalnya mulai bergerak. Bapak Kapten sudah mulai memacu kapalnya untuk segera menuju ke Pelabuhan Gili Meno. Ini Bapak Kapten yang sama dengan Bapak Kapten yang membawa kita dari Gili Meno ke Gili Trawangan tadi pagi. Ya, kapalnya akselerasinya cukup cepat. Dan di sini mulai terasa guncangan-guncangan. Kita melewati ombak-ombak yang tinggi dan ini sangat mengasihkan sekali. Waduh, luar biasa. Ini menyenangkan juga ini bawa kapal. Jadi penasaran teman-teman, bagaimana ya cara ngambil SIM kapal atau license-nya membawa kapal ini. Cukup menarik. Mungkin nanti suatu hari saya akan pelajari bagaimana cara mengemudikan kapal dan mendapatkan license mengemudikan kapal. Alhamdulillah kita tiba di Pelabuhan Gili Meno setelah menempuh perjalanan selama 15 menit dari Pelabuhan Gili Trawangan. Ombak masih tinggi, kita merapat pelan-pelan menuju ke dermaga Gili Meno. Air bangsal berapa sek? Oh, 20. Baunya 20.
Kalau naik kapal begini nih, saya senang sekali melihat proses docking atau merapat ke dermaga. Ini Pak Kapten sudah berpengalaman ini. Ini butuh pengalaman untuk merapatkan kapal ke dermaga ini supaya nggak nabrak. Menarik. Bagaimana nanti caranya mungkin di lain waktu kita pelajari, teman-teman. Ya, ini sudah menjelang sore, kita mau jalan lagi ke Hotel Pravasa, istirahat sejenak, dan kemudian nanti malam kita hunting makanan lagi di kawasan Gili Beno. Jadi belum semua restoran atau warung yang direkomendasikan oleh para warga setempat kita jelajahi nih. Nah, di sini kita mau makan bakso dulu. Baksonya namanya bakso Aroma Rasa. Ya, dari awal udah penasaran dengan bakso ini. Kabarnya juga ini baksonya enak. Ya, baksonya seporsi harganya 15.000. Udah termasuk dengan bakso dan potongan-potongan daging. Mari kita cobain bakso Aroma Rasa yang ada di Gili Meno. Wah, ini aromanya sudah nikmat sekali ini, teman-teman. Mari kita coba makan siang. Setelah tadi kita makan sate, ini kita nyemil lagi makan bakso, dan ternyata rasanya lezat. Nah, ini dia masjid yang terdapat di Gili Meno. Ini adalah satu-satunya masjid yang terdapat di Gili Meno, letaknya di tengah Gili Meno. Masjidnya ini terbuat dari kayu yang kuat pastinya. Nah, ini dalamnya seperti ini, nyaman sekali, adem, dan juga disediakan AC. Untuk airnya, pasokannya masih air asin tapi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, air asinnya nggak lengket, karena air asinnya di sini bersih. Nah, di sini kalau sudah masuk azan, suaranya bisa terdengar ke seluruh Gili Meno, bahkan ke sebagian Gili Trawangan. Nah, ini kalau teman-teman sekalian mau sholat 5 waktu, masjidnya ini dekat, dijangkau dari mana-mana karena letaknya ada di tengah. Setelah tiba di hotel, lagi layah-leyeh, tiba-tiba istri saya ngidam pengen mangga muda sama rujak. Ya sudah, saya keluar lagi hunting di sekitaran Gili Meno ini untuk mencari rujak dan mangga muda. Nah, ini ada warung, ya dia tidak jual rujak, tetapi pemiliknya mau membantu membuatkan rujak untuk istri saya. Alhamdulillah, dikasih kemudahan sama Allah Ta'ala. Ya, jadi ini dia keseharian dan suasana dari lingkungan masyarakat di Gili Meno. Mereka sangat ramah-ramah sekali. Mereka sebagian besar mampu berbahasa Inggris, dan mereka tidak segan untuk membantu para warga yang membutuhkan sesuatu tanpa pamrih. Ya, kita makan rujaknya dulu ini di kamar. Masya Allah, rujaknya enak teman-teman. Rasanya itu seger banget. Di Gili Meno ini terdapat banyak sekali kucing. Anjing nggak ada, adanya kucing. Dan kucing-kucing di sini semuanya sudah disteril oleh Dinas Kesehatan. Dan juga ada beberapa relawan warga negara asing yang melakukan sterilisasi kucing yang ada di Gili Meno untuk mengendalikan populasi kucing yang ada di sini. Malam ini kita nongkrong lagi di warung seberang Pravasa Resort.
Di sini menjual barang-barang seperti ini ya, kebutuhan pokok dan juga snack-snack. Dan kita mau nyobain sate babat. Nah, jadi memang sate babat ini sudah kita dengar sejak pertama kali datang ke Gili Meno. Nah, baru kali ini kita mau nyobain sate babat yang ada di seberang hotel Pravasa. Sekali lagi yang jual adalah warga lokal Gili Meno. Jadi sate babat ini sepertinya makanan kesukaan para warga Gili Meno ya. Jadi kalau jualan sate sudah dipastikan ada sate babatnya selain sate ayam. Sate kambing malah saya belum nemu di sini. Ya ini lagi dimasak sate babatnya. Harganya murah, nggak mahal. Ya lumayan lah untuk cemilan di malam hari. Maaf ya, Cing. Ya, Dulu Cing. ya. Rasanya gurih dan lezat. Backlight. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Baiklah, ini adalah hari terakhir di Gili Meno dan kita bersiap-siap untuk snorkeling lagi. Ya, jadi saya sama istri mau snorkeling lagi di pagi hari ini. Pagi hari yang cerah dan kami mau menyelam snorkeling di sisi barat pantai Gili Meno. Di situ kami belum melihat instalasi patung yang terdapat di bawah air ya. Dan juga mau hunting penyu lah sekali lagi lah. Jadi di Gili Meno ini kabarnya di sisi barat itu penyunya juga nggak kalah banyaknya dengan penyu yang ada di sisi timur dan tenggara Gili Meno. Ya ini sunrise seperti biasa. Di sini cuacanya selalu cerah. Karena memang ini masih bulan Agustus, masih belum masuk musim hujan. Nah, jadi segera kita manfaatkan waktu yang ada sebelum nanti kita pulang di siang hari menuju ke Bali. Pantainya tidak terlalu pasang dan arus belum kuat. Cocok sekali untuk snorkeling. Mari kita mulai snorkeling di pagi hari ini. Di sisi barat ini pantainya memang lebih banyak ikannya dibanding di sisi tenggara kemarin pagi ya. Ya, di sini banyak sekali ikan-ikan kecil dan juga beberapa biota-biota laut yang ada di dasar laut maupun di karang-karang ini. Hati-hati sama bulu babi, kalau keinjek bisa celaka nanti. Jadi kalau lagi snorkeling atau berenang di laut ini, selain bulu babi, kita juga harus hati-hati sama ubur-ubur. Ya, kemarin lalu saya kena ubur-ubur di tangan kanan saya. Ubur-uburnya kecil, tapi rasanya lumayan panas. Nah, untuk menyembuhkannya cukup siram dengan cuka.
Baiklah, kita tiba di instalasi patung bawah air yang merupakan daya tarik utama wisata bawah air Gili Meno. Nah, ini berada di kedalaman sekitar 3-4 meter. Ini banyak sekali para wisatawan yang datang ke instalasi ini. Untuk datang ke tempat ini mau snorkeling disarankan pagi. Airnya belum kuat arusnya, ombaknya belum kuat juga. Nah, tapi kalau pagi-pagi ya begini, kita rame-rame bersama para wisatawan lain. Jadi kalau kena tampar fin atau kaki katak itu yang buat berenang, ya sabar-sabar saja teman-teman. Dan setelah dari instalasi patung, kita bergerak lagi ke spot yang lain dan ini kita menemukan penyu lagi. Penyunya lagi makan di karang. Ya, penyunya memang tidak sebesar penyu yang ada di dasar laut di kedalaman 10 meter waktu diving kemarin. Tapi ya ini senang sekali kita melihatnya karena kalau penyu liar begini emang nuansanya tuh berbeda sekali dengan penyu yang ada di penangkaran. Ya, alhamdulillah kita menemukan penyu dan di sini juga nggak terlalu banyak wisatawannya, tapi ya namanya penyu pasti akan menarik para wisatawan untuk mendatanginya. Dan benar sekali si penyu ini langsung dikerubutin sama para wisatawan yang juga ternyata melihat adanya penyu di tempat kami ini. Dan ini ada anaknya, luar biasa lucu sekali. Mereka sedang makan. Jadi ya udahlah, biarin aja, jangan diganggu. Alhamdulillah, petualangan di Gili Meno kami tutup dengan snorkeling dan mendapatkan momen yang luar biasa bersama penyu. Saatnya kami bersiap-siap untuk bergerak menuju ke pelabuhan Gili Meno dan berangkat menuju ke Bali. Sebelum berangkat ke pelabuhan dan kemudian menikmati perjalanan laut menuju ke Bali,
Saya mau bawa bekal untuk makanan di kapal nanti. Ya, ini bekalnya buah-buahan segar yang dijual di warung milik warga lokal di seberang Pravasa Resort. Selama di Gili Meno, kami belum pernah naik Cidomo ini. Nah, pada saat pulang kali ini, saya dan istri naik Cidomo dari Pravasa Resort menuju ke pelabuhan Gili Meno. Tarifnya berkisar antara 120.000 sampai 150.000, tergantung banyaknya barang bawaan kita ataupun jumlah orang yang akan naik. Jika teman-teman ingin menggunakan jasa transportasi Cidomo ini dari hotel, maka tinggal hubungi saja staf hotel. Nah, teman-teman tinggal menunggu, lalu Cidomonya akan datang menjemput teman-teman sekalian langsung ke hotel. Sekarang kita langsung bergerak menuju ke kapal penghubung yang akan mengantarkan kita ke kapal Eka Jaya, karena kapal Eka Jayanya sekali lagi tidak merapat ke dermaga di pelabuhan Gili Meno. Kapal Eka Jaya kali ini agak sedikit terlambat, jadi sekitar 30 menit ini keterlambatannya dari jadwal yang seharusnya. Nah, ini kita langsung menuju ke kapal penghubungnya. Kapal Eka Jaya sudah tersedia dan siap mengangkut kita menuju ke pelabuhan Padang Bay di Bali. Ini, Pak. Ya. Proses boardingnya sama dengan waktu di Padang Bay. Jadi kita dikasih kartu waktu di counter check-in, dan kemudian kartu tersebut dikembalikan kepada kru Eka Jaya pada saat akan naik ke kapal. Untuk bagasi langsung ditangani sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Karena kapal Eka Jaya ini tidak langsung menuju ke Padang Bay. Jadi setelah dari Gili Meno ini, kapal Eka Jaya akan menuju ke pelabuhan Gili Air, kemudian ke pelabuhan Bangsal di Lombok. Dan setelah itu barulah perjalanan dari Bangsal langsung menuju ke Padang Bay. Baiklah, kita sudah bergerak meninggalkan kawasan Gili. Dari sini kita bisa melihat Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan.
Alhamdulillah kita sudah tiba di Pelabuhan Padang Bay. Dari sini saya bersama istri akan segera langsung bergerak menuju ke Sanur dengan menggunakan taksi lokal. Taksi lokalnya ini tarifnya berkisar antara 300 sampai 400 ribu rupiah menuju ke Kota Denpasar, Sanur atau Bandara Ngurah Rai. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan jasa travel yang tersedia di pelabuhan. Sekarang saya sudah tiba di Sanur. Saya bersama istri langsung mau makan bakso balung Pak Rebo yang letaknya berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Jadi bakso balung ini adalah bakso yang dicampur dengan daging dan tulang iga. Rasanya ini gurih dan lezat sekali teman-teman. Nah, menikmati bakso balung ini juga bisa dengan menggunakan ketupat atau lontong. Nah, ini dia. Ini agak beda memang, tapi rasanya lezat sekali. Teman-teman bisa mencoba bakso balung Pak Rebo di kawasan Sanur. Terakhir saya ke Sanur ini sebelum pandemi, sekitar 5 tahun yang lalu. Dan sekarang saya ke Sanur ini, saya menyaksikan sebuah pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Dulu belum ada mall ini, sekarang udah ada mall besar. Dan di dalamnya ini banyak sekali tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Ini ada cemilan Tansu Kemayoran. Warga Kemayoran Jakarta pasti nggak asing lagi dengan Tansu ini. Dan ternyata Tansu Kemayoran buka cabang kios di Sanur, Bali. Selain ketan susu, juga terdapat makanan-makanan lain yang menarik untuk dicoba di Mall The Icon Sanur yang letaknya tepat berada di pantai Sanur. Setelah muter-muter di mall, sekali lagi istri saya nyari mangga muda sama rujak. Alhamdulillah ketemu mangga muda dan rujak, rasanya enak sekali. Sekalian ini kita menikmati suasana malam di sepanjang pantai Sanur. Perubahan dan perkembangannya sangat pesat sekali. Sepanjang pantai ini suasananya sangat nyaman dan tenang. Nggak semua orang suka direkam aja. Kemarin aja tuh banyak banget orang-orang luar. Waktu liburan kami sudah mau usai. Ini siang hari, kita mau makan siang di Sanur. Ini adalah nasi campur Menwati yang letaknya berada di pantai Sanur. Ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian yang mau makan di Bali. Ini nasi campurnya halal ya. Bermacam-macam lauk ada di sini, ada ayam, ada sayur, ada tempe dan lain-lain. Akhirnya saya dan istri kembali berada di dalam pesawat Boeing 777 seri 300ER Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA417 menuju ke Jakarta.
Selesai sudah liburan di bulan Agustus ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi dalam video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.